Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada segenap pengurus Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah kami hormati, pada segenap ibu-ibu yang lain, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat ini di sore yang penuh berkah ini kita diberi sehat, kita diberi kesempatan bersama-sama menikmati akhir-akhir di bulan Ramadan dengan bisa berbuka bersama kami Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini bisa membawa banyak perubahan buat adik-adik semua, buat para donasi, dan juga khususnya kepada Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah. Dimudahkan semua urusannya, dimudahkan cepat berkembang dan bermanfaat untuk banyak umat. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetap terlibatkan kepada beliau Rasulullah SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni al-Islam. Kepada adik-adik semua dan juga hadirin, sebelum acara demi acara kita mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya. Acara yang ketiga pembacaan zikir sore. Acara yang keempat sambutan oleh Bapak Ketua Koperasi dan yang mewakilinya. Acara yang selanjutnya acara pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara selanjutnya, sebelum acara semuanya kita lakukan, marilah kita bersama-sama kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca suratul Al-Fatihah. Semoga semuanya lancar dan penuh keberkahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran
Dan dalam hal ini akan dibacakan sahabat kita, adik kita, yaitu adik Afika. Afika, adik Afika, bawa ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati menjalankan kebijakan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha wa min samaratin rizqan qalu hadha alladhi yuziqna min qablu wa utu bihi wa mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Adik Afika ya. Semoga bacaan Al-Qurannya bisa membawa berkah di sore hari ini. Mudah hingga untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan zikir sore yang akan dipimpin oleh beliau Mbak Yati. Buat adik-adik bersama-sama didulukan ya, mulai Al-Fatihah sampai sebisanya seperti itu. Semoga Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan Al-Fatihah, selanjutnya adik-adik mengikuti saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات
من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Barakallahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan kita bersama-sama membaca zikir suri. Semoga dengan kita berzikir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala,
senantiasa kita dilindungi dari segala rintangan, dimudahkan semua urusan, dijauhkan dari kemalasan, dijauhkan dari kefakiran. Amin, 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 walhamdulillah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah kepada Pak Haji masih di perjalanan, maka diwakili oleh beliau Ibu Rini Sulistiarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sore hari ini Allah limpahkan rezeki sehat, nikmat iman, nikmat Islam, hingga adik-adik semua bisa hadir di Jalan Porong nomor 3 ini untuk mengikuti acara kegiatan buka bersama, buka puasa bersama dengan Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah Jawa Timur. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliau kita semua tetap dalam keadaan iman dan Islam. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua, baik yang dari Darmokali, daerah Minoyo, daerah Beratang, ataupun yang dari Panti Asuhan Alamana. Dengannya kami ucapkan selamat datang di Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya, tetap semangat ya untuk kita menghadiri kegiatan ini. Dan apakah adik-adik masih puasa? Alhamdulillah. Ini sudah hari keberapa? Hari Oh, 23. Saya ucapkan selamat datang untuk semua yang hari ini berpuasa. Insya Allah nanti pada akhir kita semua bisa berbuka puasa bersama dengan adik-adik semua. Yang sebelumnya sudah saling kenal apa belum? Yang belum kenal harus juga kenal ya dengan adik-adiknya yang juga datang dari daerah sekitar kuliah. Adik-adik semua disampaikan bahwasanya kegiatan ini sudah pernah juga dilakukan oleh Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah. Kemarin pada Muharram kita mengadakan acara ceria bersama anak yatim yang diadakan di depan kantor Koperasi Syariah Ulia. Nah, untuk kegiatan kali ini diadakan di Jalan Porong di kantor resmi dari Koperasi Syariah Ulia. Dan alhamdulillah semuanya tidak kehujanan ya, sudah nyampe di sini dengan selamat. Juga disampaikan bahwasannya kami dari Koperasi Syariah Ulia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, baik dari anggota, non-anggota, ataupun masyarakat umum yang telah bersinergi untuk bisa mensukseskan kegiatan kali ini. Terima kasih juga untuk banyak-banyak amal kebaikan dari Bapak Ibu yang disampaikan melalui Koperasi Syariah Ulia hingga acara ini bisa terselenggara. Dan insya Allah adik-adik nanti pulang dengan berbahagia untuk menyambut Lebaran kali ini. Buka puasa kali ini dilakukan memang baru pertama kali ini, dan saya mewakili dari pengurus
dari Ketua Bapak Adi Zainuri yang hari ini berkebetulan halangan karena macet jalan ya, tidak bisa hadir, tetapi semangat untuk membersamai kegiatan kali ini akan tetap ada dan kami semua tetap akan mensupport kegiatan apapun yang dilakukan untuk banyak kebaikan bagi adik-adik semua. Insya Allah selain buka puasa bersama, Koperasi Syariah Ulia juga banyak menelurkan kegiatan yang positif di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah pemberian takjil buka puasa yang melibatkan anggota ataupun non-anggota untuk bisa berdonasi dan disampaikan takjil itu ke beberapa masjid yang ada di Surabaya. Di antaranya adalah Masjid Al-Falah, Masjid Rodatul Falah atau masjid sekitar daerah Batang Wetan, Surabaya. Selain itu juga diadakan kegiatan berupa paket sembako untuk yatim dan duafa. Yang pada kegiatan kali ini kami biasanya mendistribusikan 31 paket setiap bulannya kepada yang berhak. Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung terus dan menerus untuk bisa banyak memberi manfaat untuk para adik-adik dan juga bapak ibu yang memerlukan dan membutuhkan. Selain itu kami akan menyalurkan zakat mal dari beberapa donatur yang insya Allah akan juga tersampaikan dengan penuh amanah. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang beberapa program Koperasi Syariah Ulia. Dan tak perlu panjang lebar, untuk kegiatan ini bisa dilanjut. Dan insya Allah kami sampaikan terima kasih untuk juga kinerja panitia, Bapak Ibu, anggota, dan juga para simpatisan dan relawan Koperasi Syariah Ulia. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Yuni yang telah mewakili pengurus Koperasi Syariah Ulia Amalatul Ummah pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya akan dibacakan doa. Untuk acara sore hari ini akan ditutup sementara dengan doa, nanti dilanjutkan dengan kuis, dengan berbuka, dengan sholat. Jadi, untuk acara utamanya ditutup dengan doa dulu oleh beliau Ustaz Umar. Monggo Ustaz Umar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala sayyidina Hamidum Majid. Bagaimana kabar semuanya? Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat yang terutama itu adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Karena ada orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan merupakan keluarga beliau, tapi tidak diberikan nikmat iman oleh baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dia? Mungkin nanti masuk ke kuis ya. Nanti ya mungkin masuk ke kuis. Siapa orang terdekat baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Ini berapa hari?
23. Masih kuat? Kuat insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik. Saya di sini mungkin mau menyampaikan sedikit tentang 3 keutamaan dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia awal itu siapa? Katanya tahu ya. Seharusnya bisa jadi kuis nanti. Baik. Jadi di antara para umat Nabi terdahulu ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan kenikmatan, yaitu keutamaan, 3 keutamaan yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi, bukan kepada umat yang lainnya. Apa itu yang pertama? Maka yang pertama adalah umatnya Nabi Muhammad SAW itu pertama kali masuk surga. Kenapa demikian? Karena nanti di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh umat manusia dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka belum di apa-apain, maksudnya belum dihitung, belum dihisab, ya dibiarkan gitu saja di padang mahsyar. Akhirnya mereka kebingungan, terus datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Terus ketika datang kepada Nabi Adam alaihi salam minta, wahai Nabi Adam, boyo panjenengan bilang ke Allah, ini nasib kita ini gimana ini di padang mahsyar ini? Terus Nabi Adam menjawab, wah saya sungkan kalau bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dulu saya pernah melakukan kesalahan. Kira-kira apa kesalahannya? Nanti insya Allah bisa masuk ke kuis selanjutnya. Terus kemudian minta saja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya umat manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, ini nasib kita sebagai umat manusia gimana? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, saya gak enak ngomong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dulu di dunia saya pernah berbohong sebanyak 3 kali. Bohong itu dosa atau tidak? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Tapi kebohongan kalau bertujuan kebaikan maka itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Dan 3 kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan termasuk dari bagian dosa karena untuk tujuan kebaikan. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim diajak untuk merayakan hari besar orang-orang kafir, Nabi Ibrahim mengatakan saya nggak bisa ikut karena saya lagi sakit, padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Nabi Ibrahim bohong, tapi bohongnya dibolehkan karena Nabi Ibrahim kan diajak untuk maksiat. Jadi kalau anak-anak mau diajak untuk bermaksiat sama temannya, ya boleh berbohong. Saya lagi diperintah untuk membantu teman saya untuk melakukan ini, padahal tidak. Tapi nggak apa-apa karena bertujuan kebaikan. Terus yang kedua, ketika orang-orang pada melakukan acara besar tadi, Nabi Ibrahim secara sembunyi-sembunyi menghancurkan patung-patung berhala orang kafir dan disisiakan hanya 1, yaitu yang paling besar. Waktu ditanya dan ketahuan ini siapa yang melakukan ini, katanya sepertinya Ibrahim ini, ayo bawa sini. Terus ketika Nabi Ibrahim dihadapkan,
Terus ditanya Nabi Ibrahim, kamu lihat yang menghancurkan patung-patung ini. Terus apa jawaban Nabi Ibrahim? Loh, yang menghancurkan patung-patung ini, berhala-berhala ini loh patung yang paling besar. Nabi Ibrahim bohong atau tidak? Bohong. Tapi ini bohongnya boleh dilakukan karena Nabi Ibrahim bertujuan kebaikan agar orang-orang itu berpikir, bisa nggak patung menghancurkan patung yang lainnya? Nggak bisa. Nah kalau nggak bisa menghancurkan patung yang lainnya, nggak bisa memberikan madarat maupun manfaat, lah ngapain mau disembah? Ya kan? Nah itu supaya orang-orang berpikir, ini ngapain kok menyembah patung-patung yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Terus bab ketiga yaitu ketika Nabi Ibrahim ke Mesir, itu dikasih tahu, ini rajanya ini hati-hati, rajanya suka ngambil istri orang gitu. Nah saat itu Nabi Ibrahim bersama istri beliau yang pertama siapa? Mungkin nanti masuk ke kuis selanjutnya. Ya. Nanti ada pertanyaan, berarti tadi ada berapa tadi? Ada 3 ya? Oh ya, saya yang ngasih ya. Baik, nanti Pak Jenengan ingatkan karena saya lupa. Baik, jadi ketika sama istri yang pertama itu delala itu apa bahasa Indonesia? Ternyata rajanya tahu ini ada orang asing bawa istri, akhirnya dipanggil, terus ditanya, ini siapa? Terus jawabnya Nabi Ibrahim, ini adalah saudara perempuan saya. Nabi Ibrahim bohong atau tidak? Bohong. Tapi kalau kita pahami, saudara itu maknanya banyak. Pertama, saudara bisa dikatakan nasab, adik, kakak, itu bisa katakan saudara. Tapi saudara juga bisa dikatakan seiman. Lah adik-adik sekalian yang ada di sini, ini saudara saya atau bukan? Ya saudara, karena kan kita saudara seiman dan saudara seislam. Jadi kebohongan Nabi Ibrahim sebenarnya tidak ada masalah. Cuma itu bagi Nabi Ibrahim perkara besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim mau meminta masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian pada akhirnya dimintalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah menanyakan nasib manusia yang saat itu berada di padang mahsyar. Dan akhirnya umat manusia pun dihisab. Dan yang pertama kali dihisab tentunya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu umat yang terakhir, tapi antriannya dapat yang pertama. Enak betul? Enak. Jadi kalau misalkan kita antri dapat makanan ini, misalkan dapat buka puasa bubur, datangnya paling akhir, tapi ternyata dapat jatah paling awal. Ya itu kan salah satu keutamaan. Terus yang kedua itu terdapat di surah Al-Kautsar. Ya nanti bisa masuk ke les. Saya rasa hafal semuanya nih. Kalau Al-Kautsar itu gampang ya. Ya, coba dibaca sama-sama. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal
Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaga yang ada di surga. Dan telaga itu, air telaganya itu lebih enak daripada madu dan juga lebih enak daripada susu. Pernah nyobain kan? Madu sama susu enak boten? Yang nggak enak berarti kalau sudah basi, ya kan? Kalau basi baru nggak enak. Nah, tapi kan yang namanya madu dan susu itu rasanya nikmat, rasanya enak. Tapi dikatakan oleh para ulama, air telaga Kausar itu lebih nikmat dan lebih enak daripada susu maupun madu. Jadi ini merupakan satu keutamaan lagi bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir terdapat di surah Al-Qadar. Hafal boten surat Al-Qadar? Hafal? Monggo dibaca, tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Baik, inilah nikmat atau keutamaan yang terakhir yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nikmat malam Lailatul Qadar, di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 5 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Ya, 3 dibagi. Jadi sekitar 83 tahun. Jadi kalau kita sholat di malam hari dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu dianggap lebih baik daripada kita melaksanakan sholat selama 83 tahun. Enak apa boten? Enak. Ini kenapa demikian nikmatnya? Ya karena salah satu alasannya umat Nabi itu umurnya pendek-pendek, berbeda dibanding dengan umat terdahulu. Umurnya Nabi Adam alaihissalam bisa sampai hampir 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam juga sama. Nah, sedangkan zaman sekarang rata-rata kalau sabda Nabi itu ya rata-rata 60 tahun. Kalau selebihnya itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diberikanlah malam Lailatul Qadar agar kita bisa memaksimalkan amalan kita di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita dapat 1 tahun 1 malam Lailatul Qadar, ya itu alhamdulillah, bersyukur sekali. Kalau kita dapat lagi tahun besok, ya itu nikmat sekali. Ya, itulah 3 nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi keberkahan, pahala, barokah bagi kita semuanya. Allahumma amin. Baik, ini ada 5 kuis ya. Jadi aturan pertama, dengarkan dulu pertanyaannya ya. Pertanyaannya didengarkan dahulu. Terus aturan kedua, setelah saya bacakan pertanyaannya, nanti harap ada yang mengangkat tangan. Jangan menjawab terlebih dahulu, tapi mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti biar Bu Rini yang berikut ya. Ya, baik. Seperti yang tadi ya. Pertama tadi, siapakah orang yang merupakan keluarga Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo cepat. Namanya siapa? Bahira, ya. Abu Thalib. Betul? Betul. Barakallahu fiikum. Maka maju sini. Sudah selesai? Ya, siap ya? Pertanyaan kedua. Ya. Yang kedua, apa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam ketika beliau masih berada di surga? Coba makan buah kulti. Betul apa enggak? Betul. Baik. Ya. Tapi saya luruskan dulu ya. Makan buahnya betul. Makan buahnya betul, tapi namanya bukan buah kulti. Itu yang kasih nama siapa? Iblis. Kalau kalian baca Quran, nanti ada di surah Al-Baqarah kan ada. Itu yang kasih nama kulti itu siapa? Ya Iblis. Sedangkan Allah hanya melarang jangan makan dari pohon ini, jangan makan buah dari pohon ini, bukan memberikan nama kulti. Nah, kulti itu artinya apa toh? Kulti itu artinya abadi. Nah, iblis itu pinter, makanya bijuki Nabi Adam dan juga Siti Hawa dengan istilah nama kulti. Itu loh buah, ini namanya buah kulti. Kenapa? Karena buah ini memberikan keabadian, biar kamu itu akan selamanya di surga. Sehingga Nabi Adam terkecoh sama yang namanya hasutan iblis laknatullah alaih. Ya jelas ya? Betul, sebenarnya betul. Cuma mungkin saya tuliskan, mungkin banyak yang tidak tahu ya. Jadi yang memberikan nama buah kulti itu bukan Allah, tapi iblis. Baik. Siap-siap ya? Pertanyaan ketiga. Masih yang tadi ya. Siapakah istri pertama Nabi Ibrahim alaihi salam? Ayo, Siti Sarah betul atau betul? Betul. Oh, yang kedua siapa yang kedua? Ini bukan masuk kuis ya. Yang kedua siapa? Siti Hajar. Ya. Baik, monggo maju dulu yang pemenangnya. Berarti sisa 2 lagi ya. Sisa 2 lagi. Baik, pertanyaan keempat. Ini berkaitan dengan fikih. Ya, fikih. Baik, seharusnya tahu ini. Sebutkan 2 hal yang membatalkan wudu. Acung. Ini. Ya. Siapa?
Apa caranya? Buang air besar sama kentut. Ya, betul apa betul? Betul. Barakallahu fikum. Monggo. Ya, mengerti. Ayo sisa satu semangat. Ayo semangat. Baik. Ini pertanyaannya nggak tahu sulit atau enggak ini ya. Saya rasa insya Allah tidak sulit. Masih terkait fikih. Zakat wajib itu ada 2 macam. Sebutkan. Ayo. Oh iya, ini. Adik. Zakat, namanya siapa? Tadi. Oh, Ibrahim, Masya Allah. Zakat apa? Zakat mal dan zakat fitrah. Betul atau betul? Barakallahu fiikum. Baik, monggo. Kita selesai nih ya. Ya, alhamdulillah. Yang nggak dapat ya nggak usah gelo, mungkin bukan rezekinya. Yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustaz Umar Salahuddin untuk panduannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'man wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi liwajhika ma yanbaghi liwajhikal karim wa 'alim sultanik. Allahumma fahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu wa lana alayhi wa Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna fid-din, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afrij 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa subna 'ala al-qawmi al-kafirin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la nadama la dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan hawaijid dunya illa qadayta ya arhamar rahimin. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.